Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku mulai dari dini hari ini. Ini sekitar jam 2 lewat ya, masih gelap banget dan suara jangkrik pun juga masih nyaring banget ya kedengerannya. Ini aku mulai bikin bakpao pandan, isinya itu selai coklat. Nah, untuk selai coklatnya ini homemade. Ini aku bikin sendiri dari coklatos drink atau coklatos yang bubuk itu. Nah, untuk resepnya insya Allah nanti menyusul ya kalau aku sedikit longgar. Untuk satu dok bakpao itu sekitar 30 gram karena tadi ada lebihnya, nggak apa-apa besar, itu nanti buat makan pribadi. Nah, kemudian lanjut di per es buahan. Ini untuk bikin es buah ada melon, pepaya, jelly, dan juga ada nanas. Nah, ini semangkanya nggak bagus nih, dia agak lembek. Nah, jadi aku buka semangka yang satunya lagi. Ini alhamdulillah bagus ya, karena tadi tuh aku bingung kalau semangka yang satunya jelek terus nanti buahnya nggak ada semangkanya dong. Alhamdulillahnya semangka yang satunya itu bagus. Nah, kemudian ini aku udah mulai campur-mencampur. Ini pepayanya aku masukin dan juga melon. Nah, ternyata adonan bakpaunya ini udah mulai mengembang. Lanjut, ini aku mau selesaiin bakpaunya dulu. Kemudian ini aku ambil satu adonan, dipipihkan, kita kasih selai coklat. Ini sekitar 2 sendok teh ya selai coklatnya, atau sesuaiin aja, mau sedikit banyaknya disesuaiin aja lah. Ini nanti aku jualnya satu piece-nya itu 2.000 atau 5.003, karena ini kan jualannya di perkampungan ya, bukan di kota-kota besar, jadi kita harus menyesuaikan dengan harga pasar, jadi merata sama gitu harganya. Sebenarnya kalau di pasar kue-kue itu harganya 5.004. Nah, karena aku bikin bakpaunya ini agak besar, jadi ini aku jual 5.003. Nah, kemudian ini aku kukus. Sambil aku kukus, ini kan kita kukus dengan api kecil. Nah, sambil aku kukus ini aku mau lanjut lagi bikin persambelan. Nah, ini tadi es buahnya ya, ini belum selesai. Kemudian untuk cabenya di sini mau aku rebus dulu. Di sini bumbunya yang namanya bikin sambal nggak lupa ada cabenya kan, cabai rawit, kemudian bawang putih, tambahin tomat. Nah, udah gini aja, nggak neko-neko ya untuk resep sambal ayam geprek aku. Kemudian ini kita rebus. Nah, ini si bakpaunya udah mateng, ini mau aku angkat dulu sambil ngerebus si cabai tadi. Nah, ini bakpaunya udah selesai, aku angkat, kemudian aku masukin si adonan bakpao yang belum dikukus. Ini sambalnya udah mendidih, jadi aku matiin dulu. Nah, ini sekitaran jam 4, udah mau subuh ya. Ini semuanya belum selesai karena aku sendirian. Di sini Pak suami sama anak aku yang kedua itu lagi pulang kampung ke Jawa. Jadi di rumah itu cuman ada aku, anak aku yang pertama, dan ada anak aku yang ketiga. Jadi ini es buahnya aku kasih es batu supaya buahnya itu tetap segar. Kemudian setelah itu lanjut aku bikin adonan untuk bikin onde-onde. Nah, ini kita aduk-aduk supaya tepungnya tercampur merata semua. Pelan-pelan kita kasih air hangat sampai adonannya bisa dibentuk. Ternyata anak aku yang ketiga bangun. Kenapa begitu caranya makan? Bocor, digigit biar nggak bocor. Digigit. Enak. Habis ini bobok lagi ya. Karena adek udah diem, dia udah nggak rewel, karena aku nggak bisa fokus ngerjain sesuatu kalau ada suara tangisan anak. Jadi aku lanjut kerjain pekerjaan selanjutnya. Nah, setelah bikin onde-onde, ini lanjut aku bikin tepung keringnya untuk bikin ayam geprek. Nah, untuk campurannya itu aku nggak aneh-aneh, cukup pakai tepung cakra kembar atau tepung yang protein tinggi, kemudian dikasih masako dan juga soda kue. Nah, ini juga aku belajar di TikTok sih. Aduk semua hingga bahan-bahannya itu tercampur merata. Nah, karena aku sendirian nggak bisa nge-record, terus tripod aku juga itu kakinya dia patah. Kemudian ini lanjut aku tumis si sambalnya tadi. Jadi setelah direbus kemudian di blender, ini aku tumis lagi supaya dia lebih awet dan juga lebih wangi gitu ya. Kalau ditumis rasanya tuh lebih keluar. Nah, ini aku udah di pasar. Ini lebih singkatnya ya, ini jualan aku di pasar guys.
Ini sekitar jam setengah 7 karena tadi aku berangkatnya dari rumah itu jam 6. Nah, ini setelah pulang dari pasar sekitaran jam 11, setengah 11 itu udah mulai sepi, kemudian kita udah mulai beberes dan pulang ke rumah. Lanjut aku beres-beres rumah. Jadi sambil beres-beres ini aku masak kacang hijau ini sebanyak 1 liter. Supaya hemat gas, ini aku masak kacang hijaunya pakai metode 5-30-5. Setelah mendidih 5 menit ini aku matikan sambil aku ngerjain yang lain. Nah, ini aku udah mandiin anak aku, udah cuci piring dan lain-lain sebagainya. Ini mau aku pakein baju dulu. Pakai baju. Setelah beresin rumah yang cukup berantakan, udah ngerapiin rumah dan juga anak udah rapi, ini lanjut aku mau mandi. Nah, sebelum mandi aku mau giling dulu pakaian yang kotor. Jadi setelah mandi nanti aku tinggal bilas dan jemur. Nah, ini aku udah mandi, aku lanjut panasin lagi si kacang hijaunya. Aku didihin lagi selama 5 menit. Setelah mandi jangan lupa pakai hand body dan juga skincare biar kulit kita itu lebih sehat. Dan sebelum tidur siang ini aku nggak lupa juga minum susu beruang supaya badan aku tuh tetap fit karena rasanya ini tuh udah mulai oleng-oleng sih. Nah, ini sekitar jam setengah 2 ini aku udah bangun dari tidur siang. Nggak lupa juga ya sebelum kita tidur siang itu sholat zuhur dulu supaya lebih tenang. Nah, ini bahan-bahan untuk bikin isiannya ya. Kalau untuk 1 liter kacang hijau itu 4 bungkus kayu manisnya. Kenapa sih pakai kayu manis? Karena target pasar aku untuk aku jualan ini aku jualnya sama TKA dari Cina atau orang Cina ya. Nah, mereka itu suka yang makanan yang wangi gitu. Kemudian termasuk apa ini namanya kayu manis itu juga mereka suka. Nah, kemudian ini kita aduk hingga semuanya kering. Nah, sampai gak ada apa namanya nggak ada airnya. Kemudian ini kacang hijaunya udah kental banget, udah berat untuk diaduk. Ini kita dinginkan dulu sebelum kita bundar-bundarin. Nah, untuk besar kecilnya nanti disesuaiin aja, ini aku nggak timbang ya, pokoknya nanti dikira-kira aja. Nah, setelah aku bikin onde-onde ini sekitar jam setengah 5 ini aku udah jalan, karena jam 5 itu TKA Cina itu udah mulai keluar perusahaan, jadi aku start dari rumah itu setengah 5. Perjalanan dari rumah ke tempat jualan aku itu kurang lebih sekitar 30 menit, dan jalan yang kita lewati itu seperti ini, bebatuan, kerikil-kerikil, jalannya licin, kemudian kita berpapasan dengan mobil-mobil perusahaan, mobil besar, berdebu, iya berdebu banget. Dan yang pasti anak aku yang 2 ke bawah dong. Anak aku yang pertama dia duduk di belakang, anak aku yang kecil dia duduknya di depan. Dia maunya di depan, dia nggak mau duduk di tengah, kecepit katanya. Kemudian kalau dia duduk di depan itu dia bisa bebas ngelihat pemandangan, dia lebih suka duduk di depan. Kemudian kalau ada debu dia tinggal aku masukin aja di jilbab, dia sembunyi di dalam jilbab. Nah, ini perjalanan aku masih panjang banget dan jalannya juga kerikil-kerikil ya. Nah, ini aku udah sampai di jalan porosnya, udah sampai di jalan aspalnya, dikit lagi sampai, semangat. Nah, setelah sampai di tempat jualan, ini ada anak-anak juga, dia jualan burung-burung sawah gitu, dia sama kakaknya. Kemudian ini juga, nah ini pelanggan lama aku mulai dari tahun 2021 ya, pada saat awal-awal aku jualan ini aku udah langganan sama orang ini. Nggak tahu namanya siapa karena orang Cina itu untuk nyebutin namanya tuh susah banget ya, apalagi kita mau tanya hey nama kamu siapa, aku nggak tahu bahasa Cina jadi nggak bisa basa-basi gitu, nama kamu siapa. Jadi seperlunya aja, kalau jualan itu bisa sih bahasa Cina, cuman yang untuk dipakai untuk jualan aja. Misal ini harganya berapa, kemudian ini 10.000, ini satu porsinya 10.000, begitu-begitulah. Nah, ini awal-awal aku jualan.
aku jualan ikan asin dan juga keringan ubi jalar. Ubi jalar yang diparut kemudian itu kita goreng sampai kering, kita bumbuin pakai cabai-cabean sama bawang-bawangan ya. Jadi rasanya tuh pedes, manis, gurih gitu. Nah, tapi setelah beberapa hari kemudian aku nggak bisa ngerjain itu semua karena aku positif hamil. Aku udah hamil jalan 2 bulan karena aku telat. Sebelumnya aku udah tahu kalau aku telat haid, tapi aku belum berani tes pack ya. Tapi ini aku udah tes pack dan ternyata aku positif hamil, udah jalan 2 bulan, udah USG juga. Jadi untuk hari-hari kedepannya aku nggak bisa jualan banyak-banyak, aku juga nggak bisa ngerjain semuanya seperti jualan ikan asin, jualan keringan ubi jalar. Jadi untuk hari selanjutnya aku hanya bisa ngerjain aku hanya bisa jualan onde-onde aja sambil nunggu nanti Pak suami pulang dari kampungnya, baru nanti kita bakal nambahin jualan-jualan lagi, mungkin jualan roti, jualan ikan asin lagi karena udah banyak sih langganan ikan asin aku. Karena Cina juga mereka suka beli makanan jadi, mereka pakai untuk lauk. 当然来点呗。那玩意儿给我钱最后都不吃。我不吃。Hello。还有你，你要多少？要3万的。3有1万的。那种你不是穿那个吗？那种这么小的？那种没有旋，没有旋吧？5块5个这种呗。这个我来2万。啊，3万。2万，给他1万。那你？1万5个，10万还行。2万。呀？1万5个。啊，不是，就是他说了算吗？一样要一点，2万。我把那一起。我把那。这里面什么意思？2万。你这是。这边应该是康熙的吧？像康熙似的。这个里面是香芋的，这个不知道。我也要一点，给你尝一个吧。我要一点啊，没吃好了，我爱吃。这个要2万，我爱吃的。3个，2个这个。Nah, cukup sekian video dari aku ya. Aku ngerekodnya cukup sampai di sini karena kalau pulang jualan itu aku nggak bisa ngerekod, nggak bisa pegang HP-nya. Pulang dari jualan sini aku singgah ke toko untuk beli bahan-bahan yang aku perlukan untuk bikin onde-onde. Pulang itu sampai ke rumah sekitar jam 6:30. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.